Halo, sore. Aku manggilnya Kak Iksan, Kak, Aku sih biasanya dipanggil Ican, manggil Ican juga nggak apa-apa. Kak Ican ya. Oke. Kak Ican boleh memperkenalkan lebih lagi nih tentang si FONCO tuh apa sih? Dan FONCO itu perusahaan sosial yang bergerak di produk alternatif ramah lingkungan. Mengepalai sekarang kalau yang biasanya dikenal sih kan EvoWare. Ada EvoWare itu dia apa? Kami di sini bekerja sama dengan partner untuk memproduksi seaweed based packaging. Seaweed based packaging sendiri itu terbuat dari rumput laut dan untuk bertujuan untuk menggantikan plastik-plastik kemasan yang sekali pakai seperti plastik sachet dan plastik wrap. Dan lagi ada salah satu brandnya yaitu Elo Jello. Elo Jello sendiri juga berbahan dasar dari rumput laut. Elo Jello merupakan gelas jelly yang bisa dimakan. Selain itu ada Evo World. Evo World sendiri menyediakan produk-produk ramah lingkungan alternatif lain selain yang berbahan dasar dari rumput laut. Jadi contohnya kalau yang udah umum kan wooden cutleries, terus bambu cutleries, ada juga sugarcane food container dan sedotan-sedotan lainnya. Salah satunya ada sedotan dari beras. Satu lagi ada Rating Campaign. Rating Campaign merupakan kolaboratif movement yang di sini yang diinisiasi oleh FONCO juga. Jadi selain kami menyediakan produk-produk alternatif, kami juga ingin aktif dalam gerakan-gerakan peduli lingkungannya gitu. apa sih visi misinya FONCO sendiri ya? FONCO sendiri awal mulanya kan dulu David itu buat di FWR dulu untuk di rumput laut. Jadi dia sepulang dari studinya di Kanada, dia pas kembali ke Indonesia, khususnya Jakarta, dia lihat kondisi lingkungan di sini tuh kayak parah banget, plastik di mana-mana. Akhirnya dia mencoba cari alternatif apa sih yang bisa menggantikan plastik dan juga tidak berbahaya buat lingkungan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berkolaborasi dengan partner kami dalam membuat si sweet based packaging awal mulanya di Ecoware. Terus akhirnya dia juga buat si gelas yang Elo Jelo tadi yang bahan dasarnya dari rumput laut Mm-mm. juga. Berangkat dari sana tahun 2016. Jadi sampai saat ini kita udah expand ya untuk produknya sendiri dengan brand-brand yang tadi udah aku sebutin. Karena um, alternatif material sebenarnya kan sangat banyak ya, apalagi di Indonesia gitu yang kekayaan alamnya emang nggak ada tandingannya lah. Jadi kita coba terus berinovasi di situ, kita juga coba berkolaborasi terus sama bisnis lain untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan juga mengurangi penggunaan plastik. Pendapat kan gimana nih? Ya sebenarnya memang meskipun eh, produk atau material alternatif itu sudah banyak ya, Mhm. tetap kembali lagi ke individu sih, ke lifestyle ya. Sebenarnya plastik itu udah jadi lifestyle sekarang, udah bukan jadi solusi. Kalau dulu pertama kali plastik diluncurkan mungkin itu jadi solusi untuk kayak kirim makanan utamanya gitu untuk agar terlindungi gitu tetap higienis dan lain sebagainya. Tapi sekarang eh, jadi sampah yang sangat berbahaya ya buat diri sendiri juga gitu. Terus plastik sendiri juga kan memang memang udah jadi lifestyle itu karena benar-benar yang namanya kita nggak bisa hidup lepas dari plastik lah istilahnya ya. Misalnya kita pesan makanan, apalagi lagi pandemi kayak gini pesan makanan, ada pasti plastiknya. Ada berapa biji sih gitu kan dalam satu bungkus delivery food itu ada berapa biji sih plastiknya gitu, ada berapa buah gitu dari mulai kantong plastiknya, terus habis itu styrofoamnya mungkin atau apa namanya alat makannya gitu kan. Dan lagi malah sekarang plastik ini udah ngerambahnya lebih ke apa fashion juga kan sekarang. Ada Iya, benar. tas tas cewek tuh yang dari plastik ya, yang dari plastik yang bening-bening itu yang bisa Nah, tahan yang transparan tuh itu kan dari plastik jelas. Terus
habis itu ada mungkin topi juga, ada tas juga, macam-macam sih sekarang produk plastik kan ya. Jadi memang kembali lagi kita ini ingin menjalani hidup yang berkelanjutan kah, sustainable kah gitu, atau kita sebenarnya nggak peduli juga gitu sama kondisi lingkungan sekarang gitu. Dan sebenarnya karena yang selalu dipermasalahkan itu lingkungan, mungkin agak kurang relevan sama masyarakat, nggak ngerasain langsung efeknya kan dari penggunaan plastik. Misalnya nih, oke, aku habis minum 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 boba deh, misalnya minum boba ya, itu kan cupnya plastik, terus sedotannya plastik, habis itu kan nggak kerasa apa-apa gitu, kayak ya emang gue pakai plastik terus kenapa gitu. Nah itu jadi alasan juga yang memang kenapa aku bilang kembali lagi ke individu masing-masing gitu, karena meskipun pemerintah udah ngatur, meskipun NGO, komunitas, mau bisnis udah mau menjalankan SDGs ya sekarang, Sustainable Development Goals itu, eh, percuma kalau individunya sendiri nggak mau. Plastik seperti apa, ada macam-macamnya seperti apa dan bahayanya apa gitu. Kalau macam-macam plastik mungkin yang lebih sering kita lihat itu yang PET, PP, itu yang kayak gitu ya kurang lebih. Itu kan apa namanya, si kode-kode itu tuh ngejelasin juga kandungan si produk plastiknya. Aku sih kurang kurang terlalu ngerti, maksudnya kurang terlalu tahu ya masalah si Bisa apa lihat di komposisinya postingan gitu. Evoenko atau It's Gua juga ada. Ya, di postingan Evo ada, di sebuah juga ada, atau mungkin di Google juga sebenarnya udah banyak ya. Maksudnya Betul. informasi kayak gini kan eh, gampang banget dicarinya. Cuman mau nggak buat nyari gitu, buat nyari tahu tuh mau nggak gitu kan. Dan lagi kalau secara umum yang aku tahu, plastik itu kan ada salah satu zatnya yang bisa bikin kanker juga sebenarnya. Jadi itulah kenapa mungkin sekarang ada cukup banyak yang menyuarakan bahwa ya plastik ini bahaya buat kita juga loh. Jadi nggak cuma lingkungan sama hewan doang. Kalau mungkin misalnya masyarakat nggak peduli sama lingkungan atau sama hewan gitu. Ada Nah, malah salah satu cerita aku pernah dengar itu dia stop pakai plastik karena dia nggak mau anaknya kena kanker atau kena penyakit-penyakit yang emang bisa disebabin sama kandungan-kandungan yang ada di plastiknya sendiri. Dan dia stop satu rumah dari pakai plastik sekali pakai. Mungkin plastiknya yang dipakai yang reusable dan dipakainya juga nggak untuk makanan gitu. apalagi plastik tergolong murah ya Kak ya, untuk Iya, semua gayanya sampah plastik. Dan juga Evo kan sering ini ya, sering nge-share tentang polusi plastik. Nah, apa hubungannya tuh bahaya sampah plastik dan kenapa dengan polusi plastik tersebut? polusi sendiri kan tadi kalau misalnya dari Kak Karin ya udah sempat bilang kita ada berapa juta ton itu tuh 64 ya, juta ton per ya, tahun. ya 64 juta ton per tahun ya kan, apa namanya, semakin semakin banyak penggunaan plastik sekali pakai gitu ya, berarti kan jumlah polusinya juga bertambah. Nah dari jumlah polusi yang bertambah itu sendiri berarti kita bisa melihat dong bahayanya di mana sih gitu. Satu plastik aja tuh udah bisa mengandung beberapa mikroplastik gitu, kayak misalnya botol minuman ya, botol minuman tuh kan ada mikroplastiknya. Nah itu tuh satu botol doang gitu, dan mikroplastiknya itu bisa jadi salah satu pemicu kanker tadi yang aku bilang. Bayangin kalau misalnya ada berapa banyak gitu sampah plastik kali pakainya, terus jadi apa, polusi meningkat, habis itu dampak untuk ke lingkungannya sendiri gimana gitu, ke tanah dan ke laut, karena kita sebenarnya sejauh ini juga kan agak gelap mata ya sama TPA. TPA itu terakhirnya kemana sih sebenarnya sih, sampah-sampah plastik kita itu kemana sih? Mungkin kita ngerasanya gue peduli kok sama lingkungan, gue pakai plastik cuma buat sampah doang, atau misalnya gue pakai plastik kalau kepepet doang bla bla bla. Tapi kan kita nggak tahu ya ujung-ujungnya si plastik itu sendiri kemana. Dan emang banyak
kasus yang salah satunya di Indonesia sendiri, kenapa jadi nomor 2 juga terbesar di dunia plastik polluter ya, karena banyak sampah plastik dari negara-negara lain juga yang bermuara ke laut Indonesia. Ikan segede gini aja nih kan udah bisa makan dia plastik, ya mereka mana tahu plastik gitu kan. Kalau misalnya mereka tahu, ah itu plastik gue nggak mau gitu, ya kan. Benar, 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 benar. Pun mereka ya yang namanya hewan kan, lihat plastik juga mereka nggak bisa kenalin itu makanan apa bukan, terus dimakan gitu aja. Habis itu ikannya juga diambil, ditangkap lagi sama kita, gitu, sama nelayan. Habis itu dijual ke pasar, dari pasar juga dibeli sama produsennya, mungkin restoran atau kafe, atau langsung dibeli sama ibu rumah tangga. Habis itu dibuat jadi makanan. Kalau untuk alternatifnya Kak, untuk mengganti plastik-plastik yang sekali pakai tersebut, itu gimana kita, apa aja sih alternatif yang mudah untuk kita ganti? Alternatif yang mudah buat kita ganti itu yang pasti alat makan ya. Alat makan kan setiap hari kita pakai gitu. Maksudnya kalau untuk di rumah sendiri kan kita sediain yang silver, apa Benar. namanya, mungkin sediain yang silver kan. Tapi untuk misalnya keluar atau misalnya kita ngekos lah, atau kita tinggal sendiri di mana gitu, itu kan biasanya kita nggak punya peralatan ya. Jadi itu paling gampang ya ganti sama yang reusable-nya. Ada yang ada yang dari metal, ada yang dari bambu, kayak buat sendok, garpu, buat sedotannya juga gitu kan. Itu paling gampang. Sama wadah makanannya juga. Kadang kita terlalu fokus nih, gue udah pakai alat makan reusable nih dari bambu misalnya. Terus datang ke tempat makan mau take away, tapi dari packaging restorannya gitu. Nggak bawa wadah sendiri, itu kan jadinya setengah-setengah sebenarnya. Padahal si si kontainernya sendiri kan kita bisa bawa dari rumah ya. Ada macam-macam banget lah bahan-bahannya, mau dari apapun juga, yang penting kita pakai ulang gitu. Paling gampang memang pertama pakai ulang dulu. Jadi sesuatu itu diganti, si plastik sekali pakainya tadi diganti sama alternatif yang pakai ulang gitu. Sampah-sampah plastik yang susah didaur ulang tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya? Dampak sampah plastik yang nggak bisa didaur ulang itu ya kurang lebih jadinya sama kayak si plastik yang belum didaur ulang gitu untuk dampaknya ya, apalagi buat si ekosistem laut gitu. Kurang lebih dampaknya sama gitu untuk lingkungan gitu, mencemarinya dengan cara yang sama, meskipun dia eh, apa hasil didaur ulang atau misalnya gagal didaur ulang gitu, tapi efeknya akan tetap sama. Makanya kalau untuk pendauran ulang sendiri kan yang bisa kita lakuin sendiri di rumah gitu, itu kita bisa namanya upcycle. Misalnya dari botol-botol plastik itu kita buat jadi pot tanaman, kita buat jadi wadah apa misalnya gitu, naruh-naruh barang, atau misalnya bisa dipakai buat ya banyak lah gitu. Di rumah kan ada aja kebutuhannya ya sebenarnya, dan kita bisa pakai sebenarnya itu dari si plastik-plastik tadi gitu untuk ya cycle. Tapi ya tetap kalau misalnya ketika dibuang itu dampaknya akan tetap sama karena dia tetap terbuat dari plastik gitu. Jadi nggak ada yang membedakan, cuman paling di apa namanya, di durasinya mungkin ya. Kalau misalnya kita sekali pakai buang, itu kan berarti besoknya kita sekali pakai lagi buang lagi, sama jumlah ya, durasi sama jumlah. Kalau sekali pakai buang ya berarti 2 hari aja tuh kita udah beli 2 produk plastik, terus kita udah buang 2. Tapi kalau misalnya kita upcycle gitu, satu kali kita beli, besoknya kita daur ulang ya atau upcycle, besoknya kita bakalan tetap pakai gitu. Nah, anyway, kalau masalah plastik eco-friendly kan sekarang banyak ya Kak, seperti bioplastik, terus ada macam-macamnya juga yang ter terurainya lebih cepat. Nah, kalau plastik-plastik seperti itu, apakah aman untuk dipakai atau bisa jadi alternatif atau gimana tuh Kak? Sebenarnya yang Atau ada alternatif lain yang lebih lebih bagus dan lebih kuat gitu ya? Karena kan banyak juga pengganti-penggantinya yang sekarang namun nggak lebih kuat dan nggak bisa
sebagus plastik biasa gitu plastik. yang sekali pakai. Sebenarnya memang kalau untuk solusi paling utama tuh kan alternatif pakai yang reusable tadi gitu. Jadi misalnya kantong plastik ya, daripada misalnya kita ribet cari alternatif dengan kita nggak percaya nih ada isu ini tentang si apa alternatif kantong plastik tadi, ada isu ini ada isu itu misalnya, ya udah daripada ribet kita mendingan pakai tote bag kayak atau misalnya ya tas kain gitu buat belanja, itu kan kita bisa pakai lagi pakai lagi pakai lagi. Alternatif yang paling mudah emang tetap untuk produk apapun itu kita pakainya yang reusable, yang bisa dipakai ulang. Mungkin ada tips and tricksnya Kak buat sahabat sehat yang nonton gimana kita menjaga ramah lingkungan sehari-hari gitu. Kalau sehari-hari sekarang ya, soalnya beda beda nggak sih untuk sebelum dan pas masa pandemi gitu ya. Karena kalau kalau sebelum pandemi mungkin ya gimana kita pas keluar aja gitu, kita memutuskan untuk pakai atau enggak, kita bawa eh, apa bawa barang-barang yang reusable atau enggak, kita bawa alternatif atau enggak, atau misalnya kita langsung pilih di tempat gitu untuk alternatif. Tapi kalau misalkan sekarang online ya, apalagi ngomongin Harbolnas gitu, karena kan kita pengen produknya tapi kita nggak tahu packagingnya kayak apa gitu. Mungkin mungkin untuk online sendiri ya, kalau aku pribadi gitu mungkin kita bisa bisa lebih apa ya, lebih nanya, lebih aktif gitu untuk nanya eh, terkait si packagingnya gitu dari si toko online-nya itu sendiri gitu. Itu mereka menyediakan packaging yang seperti apa sih gitu, apakah semuanya berbalut akan plastik gitu atau misalnya mereka udah pakai produk ramah lingkungan ternyata, karena kadang kan kita juga eh, nggak dapat informasinya ya yang kayak gitu-gitu, apalagi untuk e-commerce kan sekarang tuh Iya benar-benar. sekali scroll 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 klik beli udah besoknya nyampe gitu kan sekarang. Itu sih sebenarnya mungkin Benar-benar. eh, mungkin mungkin emang harus lebih aktif aja sih, lebih aktif untuk apa untuk mencari informasi ya tentunya, apalagi ya kita udah difasilitasin sama semua teknologi ini tapi kok nggak digunain dengan baik gitu, tapi kok ujung-ujungnya nyalahin orang lain, nyalahin pemerintah, apalagi misalnya ini kok gimana sih tanpa plastik bla 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 bla, ini kok aturannya keluar tapi nggak dilakuin dengan baik, nggak tegas misalnya gimana gimana ya, tetap balik lagi ke kitanya loh gitu. Benar, benar, benar. Makasih Kak Ican. Kita Ya, sampai jumpa terima lagi kasih nanti. juga Kak Karin.